Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bisiyamul qiyam fi Ramadan wa nahana bittiba'i khutuwati syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lahu syafa'atul a'zam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Yaqulu Allah Ta'ala fi muhkamati tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa qala aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Shadaqallahul azim wa ballaghan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala kalimat pujian dan syukur hanyalah pantas kita persembahkan kepada Allah, karena hidup dan mati kita ini hanyalah di tangan Allah, dan kita yakin tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali dari pertolongan Allah. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada manusia pilihan, Rasul akhir zaman, buah hati Aminah, putra Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membedakan mana meja pengajian, mana meja perjudian. Beliau yang sudah membawa Islam dari zaman onta sampai sekarang zaman Toyota. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmahnya di yaumil qiyamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita berada di tanggal 6 Ramadan 1441 Hijriah. 6 Ramadan sambil menghitung hari Ramadan sambil membaca juz Al-Quran. 6 Ramadan berarti hari ini seharusnya kita sudah masuk kepada juz 6 di dalam Al-Quranul Karim. Bacaan Al-Quran kita tak lain dan tak bukan akan kembali kepada kita. Kita yang beruntung bila kita membaca Al-Quran. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Ramadan tahun ini amat sangat berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya, di mana pemerintah kita menerapkan PSBB, yang mana hal itu terjadi akibat adanya wabah pandemi COVID-19 yang menghantam berbagai negeri di belahan penjuru bumi. Maka di Ramadan kali ini pun kita melaksanakan PSBB. Namun beda artiannya dengan pemerintah yang laksanakan. PSBB yang kita maksud adalah P yang pertama, puasa. Wajib hukumnya kita berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana yang Allah firmankan surah Al-Baqarah ayat 183.
Tadi kami sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil kepada orang-orang yang beriman. Bagaimanapun kualitas iman kalian, bagaimanapun model macam iman kalian, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan puasa-puasa kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuan puasa ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Rasul sabdakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena dua syaratnya, imanan wahtisaban. Dia beriman kepada Allah dan dia hanya mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan apapun. Maka yang model begitu puasanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan sampai puasa kita rusak akibat kebanyakan tidur terus. Apalagi di hari-hari puasa Ramadan ini ada segitiga emas. Kita selalu di rumah. Dapur, kasur, sumur. Dapur, kasur, sumur. Sehingga lupa untuk membaca Al-Quran. Ta'udzubillah min dzalik. Jangan sampai waktu puasa yang kita lakukan hanya kita habiskan untuk tidur, hanya kita habiskan untuk istirahat, nonton TV, main handphone, dan segala macam. Tanpa kita lakukan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Puasa hukumnya wajib di bulan Ramadan. Maka yang kedua, ini masuk dengan amalan sunnah. Yang dimaksud adalah sholat tarawih. Di bulan Ramadan ada pelaksanaan sholat sunnah tarawih. Sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Tarawih artinya istirahat. Istirahat kita dari nonton TV. Yang biasanya di luar Ramadan nonton Indosiar, jeritan seorang istri, yang biasanya nonton Antv, sinetron muslimah, yang biasanya berbagai macam kebiasaan kita hentikan di bulan Ramadan. Kita istirahat kebiasaan tersebut, kita pindah kebiasaan untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang mendirikan qiyam Ramadan karena dua hal, imanan wa ihtisaban, karena beriman kepada Allah dan karena dia mengharapkan pahala dari Allah. Yang model begitu tarawihnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita salat sunnah tarawih di rumah boleh, di masjid, di musholla, menjaga sosial fisikal boleh. Physical distancing, social distancing kita laksanakan. Karpet masjid, musholla kita gulung, laksanakan salat sunnah tarawih. Di rumah pun kita laksanakan salat sunnah tarawih dengan keluarga kita bersama. Tujuannya agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, qaimin qaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Huruf yang ketiga adalah huruf B. Ini termasuk amalan sunnah di bulan Ramadan. B yang kita maksud di sini adalah bersedekah. Di bulan Ramadan ini perbanyaklah kita untuk bersedekah. Berikan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang sedekah, dalam surah Al-Baqarah ayat 215, di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah firmankan, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, apa yang harus mereka infakkan? Bingung mereka. Maka jawablah, qul ma anfaqtum min khairin. Sedekahkanlah, infakkanlah yang terbaik menurut kalian. Kalau itu uang, maka yang terbaik uang adalah nominal yang paling besar, yang warna merah, yaitu 100.000. Jangan yang lecek mulu, 2.000 abu-abu lecek lagi. Sedekahkan yang warna merah, yang warna biru, minimal yang warna hijau atau warna ungu. Jangan yang abu-abu terus. Sedekahkan harta kita yang terbaik. Terlalu sempit berbicara sedekah hanya uang. Sedekah bisa juga tentang mengeluarkan pakaian yang bermanfaat. Baju yang paling bagus menurut kita, itu yang kita sedekahkan. Jangan baju yang sudah robek, sudah bolong, baru disedekahkan. Bisa juga sedekah dengan yang lain berupa makanan. Kita berikan makanan kepada orang yang kelaparan untuk berbuka puasa. Ini amat sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kamitsli ajri shaimin. Orang yang memberikan buka puasa, takjil, makanan untuk berbuka, maka baginya pahala puasa seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang kita berikan makanan tersebut. Bahkan kita sering di bulan Ramadan tahun kemarin memberikan makanan-makanan berupa RPL. Apa itu RPL? Risol, pastel, lontong. Selain itu juga ada kolak, ada bihun segala macam. Namun di Ramadan tahun ini sedikit yang memberikannya. Karena memang ada peraturan dari pemerintah yang menghimbau kepada kita untuk stay at home, di rumah aja. Ayat ini dilanjutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala tentang 5 golongan. Afdolnya, utamanya kalau kita memberikan sedekah. Yang pertama Allah firmankan, kalau mau sedekah, afdolnya itu falil walidain, untuk orang tua kita. Kalau punya harta yang berlimpah ruah, jangan traktir teman-teman saja, jangan sono sini saja dibayarin. Tapi yang pertama afdol, memberikan sedekah kepada orang tua kita. Yang kedua adalah wal aqrabin, kerabat kita, bibi kita, paman kita, ponakan kita. Ada anak yatim tapi masih saudara, afdal justru kita kasih yang model begitu. Berikan sedekah kita kepada orang-orang terdekat kita, masih family kita. Jangan jauh-jauh ngasih sedekah, ternyata paman bibi masih kelaparan, sulit. Yang ketiga Allah firmankan, wal yatama, anak-anak yatim. Santunin anak-anak yatim. Jangan sampai anak-anak yatim ini diterlantarkan. Mereka bingung tidak bisa bayar sekolah, bingung tidak bisa bayar ngaji. Musik yang paling haram adalah suara dentingan garpu dan sendok yang terdengar di telinga anak yatim yang kelaparan. Jangan sampai kita termasuk orang yang menelantarkan anak yatim.
Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Rasulullah bersama orang yang menyantuni anak yatim berada di surga seperti dua jari ini. Amat sangat dekat jaraknya. Dan ketika ingin menyantuni anak yatim, jangan hanya dikumpulkan di satu tempat. Kumpul anak-anak yatim semua, baca surah Ar-Rahman, baca surah Al-Waqiah, baca surah Tabarak. Wah, itu dalam hati anak yatim udah ngarepin tuh. Wah, dapatnya gede nih, dapatnya 200.000 nih. Udah banyak yang surat yang dibaca. Pas pulang dibuka amplopnya goceng isinya. Jangan sampai seperti itu. Afdolnya kalau mau ngasih anak yatim secara tiba-tiba. Jam 4 sore sebelum buka puasa kita kasih. Nih, nak, buat buka puasa sambil diusap kepalanya, minta keberkahan. Masyarul muslimin wal muslimat, soaimin soaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, afdalnya sedekah adalah wal masakin, orang-orang miskin. Kita kasih bantuan kepada mereka berupa makanan boleh, pakaian boleh, minyak wangi boleh, dan segala macam bentuk sedekah-sedekah kita berikan pada orang-orang miskin yang masih membutuhkan. Dan yang kelima, afdhalus sedekah kepada ibnu sabil, orang yang berada dalam perjalanan, para musafir. Mereka adalah orang-orang yang utama untuk diberikan sedekah. Rasulullah SAW juga sabdakan dalam sebuah hadis, "Ma naqasa malun min sadaqah," tidak akan berkurang harta kita kalau bersedekah. Bal yazdad wa yazdad, tapi akan bertambah dan bertambah. Enggak akan miskin kita kalau rajin sedekah. Enggak akan bangkrut kita kalau rajin sedekah. Akan bertambah harta kita, pasti bertambah. Soaimin soaiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Huruf yang terakhir adalah B. Jadi PSBB. Puasa, sholat tarawih, bersedekah. B yang terakhir adalah baca Quran. Jangan sampai kita nggak baca Quran. Di bulan Ramadan yang mulia ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jangan sampai kita tidak baca Quran di bulan Ramadan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man qara'a harfan min kitabillah," siapa orang yang baca satu huruf dari Al-Qur'an, kutibat lahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, maka baginya satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Artinya satu huruf kita mendapatkan 10 pahala, 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19 huruf. Artinya 190 kebaikan yang kita dapat, 190 pahala yang kita dapat. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim, apalagi baca surahnya. Rasul juga sabdakan, "Al-mahiru bil Qur'an ma'asafaratil kiramil bararah." Orang yang pandai baca Quran, bagus baca Qurannya, mujawad baca Qurannya, tajwidnya cakep, makharijul hurufnya cakep sempurna. Ma'asafaratil kiramil bararah, dia bersama para malaikat Allah. Walladzi yatata'ta bitilawati, sedangkan orang yang tergopoh-gopoh baca Al-Quran, terbata-bata baca Al-Quran, wa huwa al-hisyaq, lidahnya berat, susah ngelafalin huruf. Udah diajarin idza zulzilatil ardu zilzalaha, lidahnya berat, ijajul jilatil, salah lagi. Berat tapi dia masih mau belajar. Falahu ajrani, salah baca Quran, keliru baca Quran, lidahnya berat baca Quran, nggak dapat dosa selama masih mau belajar, bahkan dapat pahala, 2 pahalanya. Alhamdulillah. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini kita laksanakan PSBB, puasa, sholat tarawih, bersedekah, baca Quran, dan amalan-amalan bagus yang lainnya. Jangan sampai kita tinggalkan. Dan ingat, kita angkat tangan kita
Mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terindah dalam hidup kita. Bisa khatam Quran, bisa salat tarawih 30 malam, dan kita juga mohonkan mudah-mudahan wabah pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua terhindar dari mara bahaya dan musibah bencana. Mudah-mudahan kita kuatkan iman dan imun kita. Kita jadikan hari-hari Ramadan ini sebagai hari-hari mendekatkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua dibikin bubur. Kalau masa muda dipuas-puasin, tunggu masa tua nanti jadi babak belur. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.